Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sekarang kitab Wahyu Sang Semesta Sabda Panutan, pelajaran yang ketiga. Yang pertama itu tentang mengenal diri. Yang kedua tentang kelembutan. Nah, ini yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Diamlah. Ketika hatimu sudah lembut, maka diamlah. Ketika diam, maka ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampirimu. Karena ini ya, kalimat-kalimat yang datang dari ketinggian. Nah, teman dan sahabat-sahabat saya yang sudah membeli buku ini, ada yang dari Bandung, dari Banten, dari Bekasi, juga yang dari Sumatera, ya, minta dijelaskan. Karena memang kalimat-kalimatnya ini sangat lembut sekali. Maka ini harus dijelaskan ya. Tadi ya, ketika kita sudah bisa mengenal diri kita. Siapa dirimu, dari mana asalmu, sedang apa di sini, dan engkau akan kembali kemana. Kamu berasal dari Tuhan. Di sini, di alam semesta ini, menjadi tamu Tuhan dan menjadi abdun, hamba. Artinya tamu-tamu Tuhan. Menyadari bahwa dari sisi ruh kita adalah sama, dan yang membedakan adalah perilaku jasad. Ketika kita sudah menjadi tangan-tangan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menebarkan kebaikan di alam dunia ini, maka kita akan mendapatkan kelembutan hati. Dari mana kelembutan ini didapat? Ya, dari kebaikan-kebaikan yang ketika kita menebar kebaikan apapun tanpa ada pamrih. Seperti matahari hanya bersinar dengan tidak mengklaim bahwa matahari itu merasa bersinar. Artinya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberikan kebaikan akan tetapi tidak merasa memberi. Karena ya, rezekinya semuanya dikasih oleh Allah. Nah, setelah itu baru kamu akan mendapatkan kelembutan hati, sensitif, rasa kamu itu aktif. Ya. Nah, setelah itu kata beliau yang semesta sabda panutan yang menulis buku ini, kata beliau, setelah kamu mengenal diri dan hatimu sudah lembut, maka diamlah. Ya. Diam di sini ya, maksudnya kamu duduk hening. Nah, diam di sini tuh nanti ya,
Ketika diam, maka ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampirimu. Ya, ribuan bahkan jutaan informasi akan datang menghampirimu. Nah, dari mana datangnya informasi ini? Ya, dari duduk diam. Nabi Muhammad dulu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Ya. Gua Hiro. Ya, apa itu gua? Maksudnya, gua itu ketika Allah meniupkan ruhnya ke janin yang sudah sempurna. Wa nafahtu fihi mirruh. Nah, ketika ditiupkan, ya, itu ke gua, ya, itu di ubun-ubun. Ditiupkan oleh Allah melalui ubun-ubun, Gua Hiro, gua tempatnya kelahiran ruh. Ya, itu ada di ubun-ubun kita. Gua tempat lahirnya ruh. Nah, nanti untuk mendapatkan ribuan bahkan jutaan informasi itu akan datang menghampirimu, itu dengan cara apa? Ya, dengan cara, ya, kita diam, duduk, hening, napas masuk, yang lembut, tahan, nah, dibuang, Allah. Nah, semakin lembut dan semakin rutin, kontinu, ya, berkesinambungan. Nah, itu nanti oleh Allah, ya, kesadaran kamu itu dengan izin Allah diangkat masuk ke alam bawah sadar. Nanti di alam bawah sadar, ya, kendaraan Nabi Muhammad, ya, itu adalah buruk. Buruk itu, ya, burnya mabur, ya, terbang, roknya itu ruh, ya. Kalau orang Jawa ditanyakan aja lah ke nenek-nenek yang dulu, itu memanggil ruh itu memanggilnya rok. Makanya buruk itu adalah terbangnya ruh, ya. Tapi ruhnya keluar, artinya buruk itu maburnya rok, gitu ya. Tapi jangan takut ketika rohnya itu keluar tuh, kita jangan ada ketakutan. Karena, ya, yang keluar itu hanya jasad ruhnya saja. Jasad ruhnya yang berselancar. Cahaya kecil menjumpai cahaya yang lebih besar. Jadi jangan takut ketika jasad ruh ini keluar, ya. Nanti kamu mati, nanti kamu pulang. Ya, enggak seperti itu. Seperti di mimpi aja. Seperti di mimpi. Ya. Waktunya selesai, ya pulang lagi. Enggak ada orang yang mati di dalam mimpi. Ya, itu enggak ada. Sama dengan ketika, ya, kita dzikir nafas juga sama. Enggak ada yang terbang terus nggak turun lagi sampai mati, ya nggak ada. Sama, nanti batas waktunya ditentukan di sana. Nah, informasi ribuan bahkan jutaan akan datang itu maksudnya cahaya kecil mengunjungi cahaya yang lebih besar dan terjadi dialog, komunikasi, gitu. Ya, mudah-mudahan jelas yang sudah beli kitab ini uraiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.